Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Ruf dengan NIM 1713422020. Di sini saya sebelumnya yang terhormat pada Ibu Hafifah Nasution SEMSAK dan selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Putri Hairian STRAK MXC selaku Pak. Di sini saya akan presentasikan laporan proyek saya yang berjudul penyusunan laporan keuangan berbasis Microsoft Excel sesuai dengan SAKIP dan ISAK 335 pada Masjid Jami Al Muhammad. Untuk daftar isinya ada pendahuluan, kedua ada kajian teori dan proyek sejenis, yang ketiga ada metode pelaksanaan proyek, dan yang keempat ada pembahasan dan hasil dan pembahasan, dan lima ada data. Pendahuluan sendiri adalah latar belakang proyek, analisis kebutuhan, dan tujuan proyek. Untuk latar belakang proyek yaitu fenomena yang pertama ada entitas berorientasi non-laba wajib mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan konsisten. Dan eh, entitas berorientasi non-laba juga merupakan organisasi yang kegiatan utamanya untuk melayani pelayanan sosial dan masyarakatan, bukan untuk menghasilkan laba. Dan tempat ibadah menjadi pusat ibadah dan layanan sosial. Karena itu, dana donasi per umat perlu dilaporkan dan dilaporkan secara tertib. Ada beberapa tempat ibadah di Indonesia seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng. Dan masjid sebagai salah satu entitas berorientasi non-laba memiliki peran strategis yang tidak sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga menjadi pusat kegiatan pendidikan sosial dan kemasyarakatan. Masjid juga mengelola infak, sedekah, wakaf, hibah, dan CSR, sehingga pertanggungjawaban kepada jamaah sangat menentukan kepercayaan publik. Tata kelola yang lemah meningkatkan risiko penyimpangan seperti kasus proyek masjid di Masjid Sriwijaya di Palembang, menunjukkan pentingnya sistem pencatatan yang baik. Kasus tersebut mengenai kasus korupsi dana proyek pembangunan masjid. Dan pada praktiknya, pencatatan dan pelaporan masjid masih sederhana, hanya kas keluar masuk, terus Microsoft Excel yang masih semi manual, dan belum mengikuti siklus akuntansi yang secara lengkap. Dan kondisi tersebut juga ditemukan pada Masjid Jami Al Muhajirin, dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal diketahui bahwa eh, catatan keuangan masjid itu masih sudah menggunakan Microsoft Excel namun masih semi manual atau pencatatannya masih manual, dan pencatatannya berfokus pada kas keluar masuk serta buku bekas besar pembantu dan belum mengikuti siklus akuntansi lengkap. Dan untuk laporan keuangannya belum mengacu pada standar yang berlaku. Dan maka dari itu solusi yang diperlukan yaitu sistem pencatatan akuntansi atau berbasis Microsoft Excel dengan satu siklus akuntansi dan rumus atau fungsi. Yang kedua, laporan sesuai dengan SAKIP dan ISAK 335. SAKIP digunakan karena masjid termasuk entitas private non-laba yang tidak memiliki aktivitas publik signifikan, sehingga standar ini relevan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi, serta lebih sederhana untuk diterapkan oleh pengurus. Eh, Sementara itu, ISAK 335 digunakan karena masih jadi pedoman penyajian laporan keuangan entitas nelayan. Serta yang terakhir ada manual penggunaan dari template Microsoft Excel yang telah dibuat. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Kebutuhan sistem keuangan yang lengkap dan struktur sesuai dengan siklus akuntansi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi Microsoft Excel. Yang kedua, kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu SAKEP dan ISAK 335. Dan yang ketiga, kebutuhan manual penggunaan atau user manual template Microsoft Excel guna mendukung keberlanjutan dan konsistensi proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Kedua ada yang selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, menyusun sistem pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis Microsoft Excel yang mencakup satu siklus akuntansi secara lengkap dan terintegrasi. Yang kedua, menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAKIP dan ISAK 335 untuk entitas berorientasi non-laba. Yang ketiga, menyusun manual
user manual dari template Microsoft Excel untuk mendukung keberlanjutan konsistensi pelaporan, pencatatan dan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada kajian teori dan proyeksi bisnis. Pertama, kajian teori yang relevan dengan proyek, yang kedua matriks proyek terdahulu, yang ketiga model solusi yang ditawarkan, yang keempat ada fokus proyek. Yang pertama, entitas berorientasi non-laba. Entitas berorientasi non-laba adalah entitas yang berfokus pada pelayanan sosial, bukan mencari keuntungan. Dan ciri-cirinya itu dari dana sumbangan tanpa imbal balik surplus untuk mendukung program tanpa kepemilikan dan perlu transparansi dan akuntabilitas. Contohnya seperti masjid, menjalankan ibadah serta kegiatan sosial pendidikan sehingga butuh pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang kedua ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses berulang setiap periode dari pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Dan siklus akuntansi juga memiliki 9 tahap, yaitu analisis transaksi, pencatatan ke jurnal, posting buku besar, penyusunan raca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penyusunan raca saldo setelah disesuaikan, penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup dan posting, dan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga ada chart of account atau daftar akun COA adalah daftar yang menyajikan nama akun, kode akun, dan keterangan dari akun-akun yang berkaitan. Dan struktur umumnya biasanya itu yang untuk akun satu itu ada aset, untuk akun dua ada liabilitas, untuk akun tiga ada aset neto di organisasi non laba, dan keempat ada pendapatan dan ada beban. Yang keempat ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan yang merangkum transaksi-transaksi keuangan selama satu periode. Komponen dari laporan keuangan ini berorientasi non-laba, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kelima ada SAKEP. SAKEP merupakan standar pelaporan untuk entitas private tanpa akuntabilitas publik dan dapat diterapkan pada entitas laba maupun entitas berorientasi non-laba. SAKP juga merupakan adopsi dari IFRS for SMEs. Yang lebih ringkasnya adalah SAK umum yang menggantikan SAK etap dan efektif eh, atau disahkan pada atau berlaku pada 1 Januari 2005. Dan SAKP juga mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, penguatan pos aset, liabilitas aset neto, penghasilan, dan beban. Selanjutnya ada ISAP 335. ISAP 335 merupakan interpretasi yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, termasuk penyesuaian deskripsi pos dan judul laporan sesuai dengan karakteristik non-laba. ISAP 335 juga menggantikan ISAP 35 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024 tanpa mengubah substansi, dan ISAP 335 juga dan penyajian laporan yang menurut ISAP 335 yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh ada pemanfaatan Microsoft Excel dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data numerik melalui lembar kerja worksheet dalam satu buku kerja Word. Microsoft Excel juga membantu otomatisasi perhitungan dan pengolahan data sehingga pelaporan dan lebih cepat, sistematis, dan akurat, serta mendukung kerapian arsip pada penyusunan laporan keuangan. Selain itu, optimalisasi Microsoft Excel juga memanfaatkan fungsi dasar seperti SUMIF, VLOOKUP, and SUMIF untuk rekap klasifikasi dan fasilitasi data transaksi. Kemudian yang kedelapan ada metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah pendekatan terstruktur untuk merancang sehingga mengimplementasikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan proyek ini menggunakan framework for the application of system thinking atau FAST, adalah kerangka kerja pengembangan sistem berbasis pemikiran sistem untuk menghasilkan solusi terstruktur. Tahapan dari FAST yaitu ada scope definition, ada problem analysis, ada requirement analysis, logical design, decision analysis, physical design and integration, and contraction and testing, installation and delivery, and dan serta
System Operation and Maintenance. Selanjutnya ada matriks terdahulu, penelitian terdahulu. Ada yaitu yang pertama ada berjudul penyusunan laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan SAKEP dengan menggunakan Microsoft Excel dari penulis Artawan et al. 2025. Artikel ini menunjukkan bahwa pencatatan kas yang masih sederhana pada entitas non-laba ya, atau yayasan dapat disusun menjadi laporan keuangan yang lebih sistematis menggunakan Microsoft Excel dengan acuan SAKEP dan penyajian non-laba sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua ada penyusunan laporan keuangan berbasis Sakti ke-35 pada Yayasan Amanah menggunakan Microsoft Excel dari Auzoh et al. 2024. Artikel ini menunjukkan laporan keuangan yayasan berbasis Sakti ke-35 dengan bantuan Microsoft Excel sehingga pelaporan menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan akuntabel dibanding pencatatan sederhana sebelumnya. Terakhir ada preparation of financial report at al as islah mosque based on SAKEP and ISAK 335 dari Cantika et al. Dan penelitian atau proyek ini menyusun laporan keuangan Masjid Al Islah berbasis SAKEP dan ISAK 335 serta modul langkah penyusunan menggunakan Microsoft Excel karena pencatatan sebelumnya masih sederhana sehingga hasil yang didapatkan menjadi laporan jangka panjang. Selanjutnya ada model solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada mengidentifikasi pencatatan dan pelaporan keuangan Masjid Al-Muhajirin, kemudian dilanjutkan dengan perancangan terstruktur, struktur sistem pencatatan keuangan seperti COA, alur jurnal, dan buku besar. Kemudian selanjutnya ada pengembangan template Microsoft Excel yang mendukung satu siklus akuntansi. Yang keempat ada penerapan standar akuntansi SAKEP dan ISAK 335. Kemudian ada penyusunan manual penggunaan atau user manual untuk template Microsoft Excel dan tersedianya laporan keuangan berbasis Microsoft Excel sesuai SKP dan 335 untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid. Fokus proyek ini yaitu yang pertama ada pengembangan template Microsoft Excel yang mendukung satu siklus akuntansi secara lengkap dan terintegrasi. Yang kedua ada menyusun laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi keuangan SAKEP atau SAKEP dan ISAK 335. Yang ketiga penyusunan manual penggunaan atau user manual template Microsoft Excel untuk mendukung keberlanjutan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang selanjutnya ada metode pelaksanaan proyek. Yang pertama ada tempat pelaksanaan proyek, yang kedua ada langkah-langkah pelaksanaan proyek, yang ketiga ada data atau material yang dibutuhkan, yang keempat ada jadwal pelaksanaan proyek. Untuk tempat sendiri, berlokasi di Masjid Jami Al-Muhajirin, Perumahan Villa Tangerang Erok, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Alasan pemilihan lokasi ini dipilih sebagai proyek karena pencatatan keuangannya sudah menggunakan Microsoft Excel, namun masih semi manual dan terbatas pada kas keluar masuk serta buku besar pembantu. Selanjutnya langkah pelaksanaan proyek. Proyek ini menggunakan metode R&D atau Research and Development dengan model Framework for the Application System Thinking atau FAST untuk mengembangkan dan menyempurnakan template Microsoft Excel yang sesuai dengan SAKEP dan ISAK 335. Berikut ada gambarnya dan untuk model FAST sendiri terdiri dari untuk proyek ini terdiri dari 8 tahap, yaitu yang pertama ada scope definition, yaitu menganalisis permasalahan menggunakan perangkat ISIS yang mencakup aspek performance, information, economy, control, efficiency, and service. Yang kedua ada problem analysis, yaitu menguraikan setiap permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap scope definition. Yang ketiga ada requirement analysis, yaitu menentukan kebutuhan berdasarkan solusi atas permasalahan pada tahap problem analysis dan mencakup analisis kebutuhan pengguna dan analisis kebutuhan laporan keuangan. Yang keempat ada logical design, merancang model laporan yang disajikan melalui use case diagram dan activity diagram. Yang kelima ada decision analysis, menetapkan perangkat yang digunakan serta implementasi yang sesuai.
Yang keenam ada physical design and integration, yaitu menerjemahkan rancangan laporan keuangan dalam bentuk desain fisik menggunakan perangkat lunak yang telah ditentukan. Yang ketujuh ada construction and testing, yaitu membangun laporan keuangan berdasarkan rancangan yang telah dibuat dan melakukan uji coba. Yang kedelapan ada installation and delivery, yaitu mengoperasikan laporan keuangan dalam bentuk desain fisik. em, Installation and delivery mengoperasikan laporan keuangan yang telah dirancang dan menyerahkan manual penggunaan sebagai panduan bagi pengurus. Selanjutnya ada data atau material yang dibutuhkan. Yang pertama ada data primer, yaitu wawancara dengan ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang kedua, observasi proses pencatatan dan pelaporan secara langsung. Kemudian yang kedua ada data sekunder, yaitu dokumen pelaporan keuangan masjid yang memuat informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran saldo kas dan bank, serta catatan kegiatan masjid. Yang ketiga ada perangkat lunak, yaitu Microsoft Excel sebagai software utama dengan memanfaatkan Visual Basic for Application atau VBA. Untuk perangkat kerasnya sendiri yaitu ada laptop atau komputer untuk menjalankan Microsoft Excel, mengolah data dan menyimpan template Microsoft Excel. Yang kedua ada printer untuk pencetakan laporan keuangan. Dan berikut ada jadwal pelaksanaan proyek, bisa dilihat. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pelaksanaan tahapan proyek, yang kedua ada luaran proyek. Nah, untuk tahap pelaksanaan proyek, eh, latar belakang masjid yang pertama yaitu Masjid Jami Al Muhajirin menempati lahan seluas 2.400 meter persegi dan memiliki bangunan dua lantai dengan masing-masing lantai sebesar 625 persegi. Bangunan Masjid Jami Al Muhajirin dimulai pada 10 Oktober 1996 dan selesai pada tahun 2008. 2008. Dan berikut adalah struktur organisasi Masjid Jami Al Muhajirin. Diawali dengan Ketua Dewan Syuro, dengan anggota dan forum haji, dilanjutkan dengan Ketua DKM dan Wakil DKM, serta bawahannya yaitu ada Humas, Sekretaris, dan Bendahara, dengan di bawahnya ada bidang-bidang, yaitu ada bidang pengelolaan, bidang pemeliharaan, bidang pendidikan dan kemas, bidang pemakmuran, dan bidang informasi dan teknologi dengan pengawas-pengawasnya. Dan Mas Jamil Muhajirin juga bersumber mengelola sumber penerimaan seperti infak, sedekah, dan kurban, dan zakat, sedangkan sumber pengeluarannya seperti biaya pemeliharaan, biaya pengelolaan, biaya IT, biaya keamanan, biaya utilitas, biaya honorarium, serta administrasi dan operasional lainnya. Dan pada tahun 2025, total pendapatan masjid tercatat sebesar 744.564 dan total beban sebesar 768.950.930 dan masing-masing 700 juta sekian dan 700 juta sekian. Dan selanjutnya ada pencatatan dan pelaporan yang saat ini diterapkan. Dan berikut adalah tampilan pencatatan dan pelaporan laporan catatan dan pelaporan keuangan pada layar komputer, laporan keuangan dan daftar masjid, dan daftar aset tetap Masjid Jami Al Muhajirin pada tahun 2025. Berikut adalah hasil yang mereka buat, dilihat sendiri. Ini masih si manual untuk penginputannya. Selanjutnya yaitu tahapan konsep perancangan laporan keuangan berbasis Microsoft Excel sesuai dengan SAKFP dan SAP 3 yang digunakan. Pertama ada tahap scope definition. Pada tahap ini merupakan hasil wawancara dari yang telah dilakukan melalui analisis masalah menggunakan kerangka bisnis, yaitu untuk performance sendiri pada saat wawancara, yaitu tercatat bahwa kondisi saat ini proses pencatatan dan pelaporan masjid masih semi manual dan peluangnya yaitu adanya pencatatan
Untuk kondisi saat ini dulu, yaitu yang selanjutnya ada information. Laporan keuangan saat ini belum disusun berdasarkan satu siklus akuntansi secara lengkap dan belum mengacu pada standar yang berlaku. Nilai aset tetap belum disajikan secara akurat, serta manual penggunaan yang tersedia masih bersifat singkat. Yang ketiga, ekonomi. Penggunaan Microsoft Excel tidak membutuhkan biaya khusus, tetapi prosesnya masih berulang dan masih menimbulkan pekerjaan yang berulang. Dan keempat, ada kontrol akses file laporan keuangan belum dilengkapi dengan proteksi file atau pengaturan hak asasi digital. Yang kelima, ada efisiensi. Penyusunan laporan keuangan masih membutuhkan waktu cukup lama. Dan yang keenam, laporan keuangan sudah mudah dipahami, tapi masih perlu dikembangkan agar lebih lengkap dan sesuai standar. Dan peluangnya yaitu yang pertama adanya pencatatan yang sudah berjalan di Microsoft Excel menjadi peluang untuk meningkatkan keterhubungan data antar bagian pencatatan dan pelaporan. Yang kedua, ketersediaan data transaksi dan informasi aset masjid dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kelengkapan, ketepatan, dan kesesuaian informasi laporan keuangan. Yang ketiga, Microsoft Excel yang digunakan masif memberikan peluang untuk memaksimalkan perangkat yang tersedia tanpa menambah biaya aplikasi baru. Yang keempat, pengelolaan file yang masih sederhana jadi peluang untuk memperkuat pengendalian akses dan keamanan data. Yang kelima, data keuangan yang sudah dicatat secara berkala memberikan peluang untuk mempercepat proses rekapitulasi, pemeriksaan, dan penyusunan laporan. Yang keenam, ada kebutuhan pengurus jamaah donatur terhadap informasi keuangan yang jelas menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan. Selanjutnya ada problem analisis dan berikut adalah hasil identifikasi masalah yang telah dianalisis pada tahap scope definition. Untuk kondisi saat ini dipindahkan menjadi masalah saat ini di problem analisis dan penyebabnya nomor satu yaitu pencatatan masih dilakukan secara terpisah dan belum memiliki alur pengelolaan yang transaksi dari awal sampai akhir laporan. Dan yang kedua, belum tersedia format laporan mengikuti siklus akuntansi secara lengkap, belum terdapat pencatatan aset tetap yang memadai dan panduan penggunaan yang belum menjelaskan proses secara rinci. Yang ketiga, proses Microsoft Excel digunakan sebatas media pencatatan dan belum dimaksimalkan melalui rumus hubungan antar sheet serta rekapitulasi otomatis. Dan yang keempat, belum terdapat pengaturan keamanan file, pembatasan akses, penggunaan dan mekanisme proteksi terhadap data. Yang kelima, data belum tersusun dengan format yang saling terhubung sehingga proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara bertahap dan manual. Dan penyebab yang keenam yaitu service, yaitu format laporan digunakan masih sederhana dan belum sepenuhnya memuat komponen laporan keuangan sesuai dengan standar entitas berorientasi non-laba. Kemudian solusinya untuk nomor satu yaitu merancang template Microsoft Excel yang telah terintegrasi agar pencatatan transaksi, jurnal sampai laporan akhir dapat terhubung secara otomatis. Yang kedua, penyusunan template laporan keuangan cakup satu siklus akuntansi mengacu pada SAKEP dan ISAK 335, dilengkapi daftar aset tetap, perhitungan penyusutan, dan serta manual penggunaan yang lebih jelas. Yang ketiga, menghubungkan antar datasheet menggunakan rumus dan format yang terintegrasi agar proses input, posting, dan rekapitulasi tidak dilakukan berulang, memberikan pengamanan file Microsoft Excel seperti form login. Yang ke yang keempat, memberikan pengamanan file login. Yang kelima, membuat template yang dapat merekap dan menghasilkan laporan secara otomatis sehingga proses penyusunan menjadi lebih cepat dan konsisten. Yang keenam, ada laporan keuangan dengan format yang lebih lengkap, terstruktur, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Yang selanjutnya ada requirement analysis. Untuk yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna, yaitu laporan berbasis Microsoft Excel. Ini dirancang digunakan untuk tiga pihak utama, yaitu bendahara, sekretaris, dan DKM. eh, Bendahara di sini berperan dalam mencatat transaksi dan mendaftar aset tetap, sekretaris membantu pengelolaan laporan keuangan,
pendukung dan laporan keuangan, sedangkan ketua DKM mengambil laporan keuangan sebagai dasar pemantauan dan pengambilan keputusan. Dua, ada analisis kebutuhan laporan keuangan berbasis Microsoft Excel, dan laporan keuangan berbasis Microsoft Excel yang dirancang harus mendukung proses input, edit, serta hapus transaksi, pengolahan daftar aset tetap, serta penyusunan laporan keuangan dalam satu siklus akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan juga disusun sesuai dengan ISAK 335. Selanjutnya ada logical design, yaitu tahap yang dilakukan untuk mengabarkan alur rancangan kerja laporan keuangan berbasis Microsoft Excel. Dan pada tahap ini, sistem yang disajikan melalui use case diagram dan activity diagram untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem serta alur aktivitas yang berjalan di dalamnya. Yang pertama ada use case diagram. Berdasarkan gambar, terdapat tiga pihak yang menggunakan laporan keuangan, yaitu ada bendahara, sekretaris, dan DKM. Dan bendahara berperan sebagai mengelola master data, serta pencatat jurnal dan daftar aset tetap. Sekretaris berperan sebagai pengelola laporan pendukung serta membantu proses penyusunan pencetakan laporan keuangan. Sementara itu, ketua DKM berperan dalam meninjau laporan keuangan serta penyusunan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada activity diagram jurnal umum, gambarkan alur aktivitas pengguna dalam melakukan transaksi, dan proses ini diawali dengan input username dan password, kemudian template melakukan validasi terhadap data login yang dimasukkan. Apabila berhasil, pengguna akan diarahkan ke page pertama dan memilih menu jurnal umum. Setelah itu, pengguna dapat melakukan input transaksi dan memilih jenis transaksi yang akan dicatat. Dan pada tahap ini, pengguna dapat menambahkan jenis transaksi baru atau mengedit jenis transaksi jika terjadi kesalahan input, dan setelah itu data akan dimasukkan template dan mengolah data tersebut. Dan eh, proses penyusunan laporan keuangan. Untuk activity diagram jurnal penyesuaian juga sama, seperti itu alurnya seperti sebelumnya, dan untuk activity diagram jurnal penutup juga sama. Selanjutnya ada activity diagram daftar aset tetap. Sebenarnya ini masih sama, tapi agak berbeda sedikit di input aset tetapnya, yaitu dengan menambahkan aset tetap dan edit aset tetap. Eh, Setelah itu, pengguna dapat menambahkan data aset tetap dimasukkan, template tersebut akan digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan eh, di laporan posisi keuangan tahun lalu. Selanjutnya ada decision analysis. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Oh iya, tahap ini juga dilakukan untuk menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi laporan keuangan yang digunakan. Yang pertama, untuk perangkat keras sendiri ada meliputi satu unit laptop dan komputer dan printer. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu Microsoft Excel dengan Visual Basic Application atau VBA. Selanjutnya untuk Physical Design and Integration, merupakan tahap penerjemahan desain logis ke dalam bentuk fisik dengan menggunakan perangkat lunak yang telah ditentukan. Pertama ada form login, yaitu merupakan halaman awal yang digunakan sebagai pengguna sebelum mengakses laporan keuangan berbasis Microsoft Excel, dan pengguna diminta untuk memasukkan username password sebagai bentuk validasi akses. Tampilan ini, pengguna diminta untuk memasukkan password dan eh, password username dan password sebagai bentuk validasi akses template. Eh, Tampilan login dilengkapi dengan identitas Masjid Jami Al Muhajirin, serta tombol login yang masuk ke dalam Excel dan tombol batal. Yang kedua ada menu utama. Tampilan menu merupakan navigasi utama pada laporan keuangan. Fitur-fitur template dikelompokkan dalam suatu bagian, yaitu eh, data master, transaksi, laporan pendukung, dan laporan keuangan. Dan untuk
bagian data master ada profil, daftar akun dan jenis aset tetap, dan bagian transaksi ada daftar aset tetap, jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup, dan bagian pendukung ada buku besar, neraca saldo, bukti jurnal, dan laporan keuangan, yaitu ada laporan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada profile, merupakan halaman yang berisi informasi masjid mengenai Masjid Jami Al Muhajirin sebagai identitas utama, dan halaman ini meliputi beberapa informasi seperti nama masjid, alamat masjid, periode berjalan, nama ketua DKM, sekretaris umum, bendahara umum, serta periode sebelumnya. Selanjutnya ada daftar akun atau chart of account, merupakan halaman yang berisi kode dan nama akun yang digunakan dalam laporan keuangan. Daftar akun ini seperti jenis kas bank, persediaan piutang, aset lancar lainnya, aset tidak lancar, liabilitas, aset neto, pendapatan, dan beban. Selanjutnya ada jenis aset tetap, merupakan halaman yang digunakan untuk melombakan aset tetap berdasarkan jenis aset dan umur ekonomisnya. Data pada halaman ini menjadi dasar dalam pengisian tipe aset pada daftar halaman aset tetap, sehingga tipe setiap aset yang dicatat menyesuaikan dengan kelompok aset dan umur ekonomis yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam ada daftar aset tetap, merupakan halaman yang digunakan untuk mencatat rincian aset tetap yang telah dimiliki Masjid Jami Al Muhajirin. Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum merupakan halaman yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan Masjid Jami Al Muhajirin selama periode berjalan. Dan pada halaman ini, pengguna dapat menginput data transaksi yang terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan jenis transaksi, akun debit dan akun kredit, serta jumlah transaksi yang ingin dimasukkan. Kemudian untuk jurnal penyesuaian, yaitu merupakan halaman yang digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian pada akhir periode pelaporan Masjid Jami Al Muhajirin. Ini sama seperti jurnal umum, strukturnya. Kemudian jurnal penutup merupakan halaman yang digunakan untuk mencatat transaksi penutup pada akhir periode pelaporan. Ini juga sama seperti jurnal untuk strukturnya. Kemudian yang ke-10 ada bukti jurnal, merupakan halaman yang digunakan untuk catatan atas transaksi yang telah diinput melakukan transaksi pada jurnal. Pada halaman ini juga informasi transaksi disajikan dalam yang memuat nomor, keterangan akun debit, dan jumlah. Dan bukti jurnal juga dilengkapi dengan fitur print preview dan print untuk memudahkan dalam mencetak, dan kemudian ada beberapa approval dari pengurusnya sebagai bahwa jurnal tersebut sudah dicatat. Kemudian yang ke-11 ada buku jurnal, buku besar, merupakan halaman yang digunakan untuk menangkap pengecekan mutakhir transaksi akun tertentu selama periode berjalan. Pada halaman ini, pengguna dapat mengakses info yang terdiri dari tanggal, bukti, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Yang ke-12 ada neraca saldo, merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan saldo setiap akun setelah transaksi diposting ke buku besar. Pada halaman ini, akun-akun disusun berdasarkan kode dan nama akun, kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok debit dan kredit sesuai dengan masing-masing akun. Kita ada laporan keuangan. Yang pertama ada laporan komprehensif, merupakan halaman yang digunakan untuk menyajikan laporan informasi beban dan pendapatan beban Masjid Jami Al Muhajirin pada satu periode pelaporan. Laporan ini juga ringkasan penghasilan dan beban sehingga dapat diketahui surplus dan defisit yang terjadi pada periode pelaporan, dan terbagi menjadi dua, yaitu tanpa batasan dan dengan batasan. Kemudian ke-14 ada laporan perubahan aset neto, merupakan halaman yang digunakan untuk menyajikan perubahan aset neto pada Masjid Jami Al Muhajirin selama satu periode pelaporan. Dan laporan ini diinformasikan saldo awal aset neto dan penambahan atau pengurangan hasil neto selama periode berjalan, serta saldo akhir aset neto yang terbagi menjadi dua, yaitu aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Yang ke-15 ada laporan posisi keuangan, merupakan halaman yang digunakan untuk menyajikan informasi
Mengenai posisi keuangan Mas Jami Al-Muhajirin yang telah pada akhir periode pelaporan. Laporan ini memuat liabilitas, aset, liabilitas, dan aset neto yang dimiliki masjid. Kemudian jelas ada arus kas merupakan halaman digunakan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dengan mungkin selama satu periode pelaporan. Dan laporan ini disusun dengan metode langsung dan dikelompokkan dalam tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang ke-17 ada laporan catatan atas laporan, merupakan halaman yang digunakan untuk menunjukkan fungsi dan kejelasan atas laporan. Jadi, selanjutnya ada construction and testing berdasarkan hasil uji coba. Seluruh indikator penilaian dinyatakan sesuai meliputi kesesuaian fungsi produk dengan kebutuhan instansi atau lembaga, kemudahan penggunaan, kemampuan produk dalam menentukan proses pencatatan, pengelolaan, pelaporan, dan pengendalian, serta manfaat produk untuk meningkatkan dan efisiensi. Ya, berikut ada gambar-gambarnya. Selanjutnya ada luaran proyek. Yang pertama ini tampilan dari form login atau menu utama. Bisa dilihat sendiri. Eh, Form login ini pengguna harus memasukkan username dan password untuk mengakses menu utama. Dan berikut ada tampilan utamanya, kait ada data master, transaksi, laporan pendukung, dan laporan keuangan. Selanjutnya ada tampilan profile dan daftar akun. Nah, untuk tampilan profile sini ada nama masjid, periode berjalan, eh, ketua DKM, sekretaris umum, bendahara, dan periode sebelumnya yang sudah dijelaskan pada tahap digital design integration. Kemudian juga ada daftar akun yang terdiri akun kas. Ini hanya terpotong jadi tidak semuanya karena tidak muat sampai piutang saja. Dan terdapat juga piutang bantuan musibah eh, karena masjid memiliki program bantuan lunak, yaitu meminjamkan kepada orang yang tidak mampu tetapi eh, dibalik dibayarnya sesuai dengan kebutuhan mereka, dan hasil yang tidak tercapai atau pengembaliannya tidak penuh itu bakal diakui sebagai beban piutang bantuan musibah untuk lawan jurnalnya. Selanjutnya ada yang C, yaitu jenis aset tetap dan daftar aset tetap. Jenis aset tetap terlihat bahwa ada jenis dan umur ekonomisnya diisi sesuai dengan yang berwarna putih saja. Kemudian ini ada tampilan daftar aset tetapnya. Dan untuk tipe aset tetap, ini merupakan dari jenis aset tetap, yaitu ada tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin dan peralatan. Selanjutnya ada tampilan jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Sama saja tampilannya. Kemudian ada tampilan jurnal penutup dan bukti jurnal. Untuk jurnal ini dapat melihat bukti dari jurnal-jurnal yang telah diinput. Kemudian bisa di-approval oleh masjid sebagai jurnal voucher telah di jurnal oleh bendahara. Kemudian sebagai bentuk validasi, kemudian selanjutnya ada buku besar dan neraca saldo. Ini eh, seperti yang dilihat ada tampilan akun. Ini terdapat fitur breakdown. Itu bisa melihat rincian akun-akun yang telah diinput pada jurnal. Kemudian ada neraca saldo, ada neraca saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya ada laporan komprehensif dan laporan perubahan aset neto. Yang ada laporan komprehensif terbagi menjadi dua, yaitu tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Yang terdiri pendapatan dan beban, kemudian terdapat approval dari pengurus masjid juga, yang bisa dicetak pada ikon print preview dan print. Kemudian di sini ada laporan perubahan aset neto, terdapat aset neto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan, dan masing-masing ada saldo akhirnya.
dengan approval dari pengurus. Kemudian ada laporan posisi keuangan, terdapat aset, liabilitas dan aset neto serta approvalnya. Kemudian ada tampilan laporan arus kas, terdapat aktivitas operasi, prestasi, dan pendanaan, dan approvalnya, dan informasi masjid. Dan catatan atas laporan keuangan, informasi masjid, dan dasar penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada manual penggunaan, laporan keuangan berbasis Microsoft Excel sesuai dengan SOKP dan ISAK 335 yang sudah saya buat, bisa dilihat. Dan manual penggunaan ini disusun sebagai panduan pengurus Jami Al Muhajirin dalam template yang sudah saya buat di Microsoft Excel. Ini ada tambahan fitur yaitu ada home, back, dan next. Kemudian tadi print untuk mencetak, ada print preview untuk melihat, dan print untuk print. Kemudian untuk instruksinya sendiri itu diawali dengan login, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Kemudian profile, memasukkan daftar akun, masukkan saldo di kolom debit sebagai eh, saldo awal. Kemudian ada jenis aset tetap, dan pada jenis aset tetap ini disesuaikan dengan kebijakan yang kan, dan saya sudah tentukan sendiri, yaitu ada 4 tahun untuk furnitur dan peralatan kantor, 8 tahun untuk mesin dan peralatan, dan 20 tahun untuk bangunan permanen. Dan terdapat juga jenis aset tetap dengan instruksi-instruksinya. Kemudian ada jurnal, jurnal terbagi menjadi 3, sama saja pengikutannya, itu ada jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup, dan catat. Kemudian ada di jurnal untuk melihat bukti transaksi yang telah dijurnal. Kemudian ada neraca saldo dan catatan laporan keuangan, disesuaikan laporan keuangan mana yang ingin dilihat. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada penutup, yaitu ada kesimpulan, implikasi, keterbatasan proyek, dan rekomendasi untuk proyek berikut. Pertama, untuk kesimpulan, proyek ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan berbasis Microsoft Excel sesuai dengan ASA KEP dan ISAK 335 pada Masjid Jami Al Muhajirin. Proyek ini menggunakan metode pengembangan sistem model FAST, sedangkan analisis permasalahan dilakukan menggunakan perangkat bisnis. Hasil proyek ini berupa laporan keuangan berbasis Microsoft Excel dan ISAK 335. Proyek ini juga menghasilkan manual penggunaan laporan berbasis Microsoft Excel sesuai dengan SAKP dan ISAK 335. Untuk implikasi teoritis, proyek ini menunjukkan bahwa kerangka bisnis dan model PAS dapat digunakan secara saling melengkapi, dan perancangan sistem informasi akuntansi sederhana berbasis Microsoft Excel. Untuk implikasi praktis, proyek ini memberikan dampak bagi Masjid Jami Al Muhajirin dalam peningkatan proses pencatatan dan pelaporan keuangan sebelumnya yang masih dilakukan secara sistematis. Selanjutnya ada keterbatasan proyek, yaitu ada data wawancara yang hanya melibatkan pihak internal atau pihak masjid, dan proyek ini belum melibatkan pihak eksternal seperti jamaah atau donatur, dan laporan keuangan yang masih dirancang dalam proyek ini masih berbasis Microsoft Excel. Tahapan proyek belum sepenuhnya dilaksanakan karena adanya keterbatasan waktu pelaksanaan. Dan untuk rekomendasi proyek berikutnya, yaitu disarankan untuk melibatkan pihak eksternal seperti jamaah dan donatur atau pihak lain yang menggunakan informasi laporan keuangan masjid, dan disarankan juga untuk mengembangkan sistem pencatatan dengan pelaporan keuangan dengan menggunakan sistem aplikasi akuntansi atau sistem berbasis database yang telah memiliki fitur pengendalian yang lebih memadai. Dan kemudian disarankan juga untuk melanjutkan tahapan installation and delivery sebagai bentuk serah terima produk kepada masjid secara lebih lengkap. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.